Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kang Anggit. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lagi di base camp Bambangan. Kita rencana mau naik Gunung Slamet via Bambangan ini, dan saya sendiri tuh udah lama ya nggak naik ke Gunung Slamet via Bambangan ini. Kalau naik Gunung Slamet itu terakhir kita lewat Cipajaya, base camp sebelah nih. Jadi rencana kita mau naik ke Gunung Slamet, tektok ya Dam ya? Iya. Kita mau naik jam 2. Jadi sekarang kita jam setengah 12. Tadi itu kita berangkat dari Purwokerto jam berapa Dam? Jam setengah 10-an. Setengah 10-an, sampai sini itu jam 11. Terus tadi kita udah registrasi juga, udah bayar. Bayar berapa Dam tadi Dam? 25.000 ya, 25.000. Jadi kita berdua itu bayar 50.000. Dan pendakian kali ini seperti biasa saya ditemani oleh Kang Idam nih, yang pegang kamera, yang setia ikut aku terus naik gunung bareng-bareng. Jadi ya semoga cuacanya baik ya. Jadi sekarang saya mau istirahat, mau tidur dulu lah sebentar, lumayan nih, ada sekitar 2 jam. Ayo langsung aja lah ya, udah ngantuk nih. Yuk. Seperti biasa, sebelum memulai pendakian, kita diwajibkan registrasi terlebih dahulu dan membayar SIM maksi sebesar 25.000 per orang. Oh iya, sebelum opening tadi, sebenarnya kami sudah registrasi terlebih dahulu, dan ini cuplikan ketika registrasi tadi. Selanjutnya, kami mau tidur terlebih dahulu, rencana bangun jam 2 untuk memulai pendakian. Enggak, soalnya tadi itu hujan sini. Oh. Hujannya malam mas. Jam berapa ya tadi waktu turun ya? Jam 2 Dam. Jam 4 sampai jam 5 itu hujan. Jam 2, pas banget. Pas banget lagi. Ya oke, jadi sekarang kita udah prepare. Sekarang jam 3 kurang 10 menit nih teman-teman. Kalau baunya kan tadi kita udah pas ya jam 2. Terus buat prepare lah ya, buat persiapan. Ini jam 3. Gas Dam sekarang? Gas. Ayo, pas banget nih, kita udah sampai di pintu gerbang. Yuk naik yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, gas selamat. Ya. Alhamdulillah jam 3 ini cuacanya udah baik ya. Udah bagus, terang nih. Semoga sih nanti di atas juga bagus cuacanya ya, nggak dapat hujan. Soalnya dari sore itu kita di Purwokerto hujan besar. Bahkan sebelumnya kita ke Cilacap dulu, dan di sana juga hujan. Semoga sih ini di atas aman ya. Kita berarti ini naik dari 0 MDPL ya Dam ya? Benar. Di Cilacap kita ke Pantai dulu kemarin. Sore masih di Cilacap. Sekarang malamnya udah di Gunung Slamet nih. Ya semoga lancar lah ya. Terus cuacanya juga bagus. Yuk. Pendakian dari base camp Bambangan dimulai dengan jalan aspal hingga pintu gerbang pendakian. Pendakian awal dimulai dengan menyusuri perkebunan ladang penduduk yang cukup panjang. Setelah melewati perkebunan ladang penduduk, jalur mulai menanjak dan selanjutnya melewati hutan pinus sebelum akhirnya sampai di pos 1. Gimana Dam? Mantap. dari selamat dulu sampai sekarang kalau ditanya gimana, jawabnya mantap terus. Lanjut. Gas. Ayo. Pos 1 Git. Bukan. Ini kita udah sampai di base camp ojek pendakian ya. Nggak tahu sih ini tempatnya
apa ya, ojek atau gimana, atau mungkin di sini juga batas terakhir ojek ya di Bambangan. Saya juga kurang paham ya, soalnya saya sendiri juga belum pernah naik ojek di Gunung Slamet ini yang lewat Bambangan. Atau kamu tahu, Dam? Enggak. Nggak tahu ya. Ya mungkin itu sih. Nanti coba kita cari tahu ya sama pendaki-pendaki yang lain. Yuk, kita jalan lagi aja atau mau istirahat nih? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Gas. Kayaknya lanjut aja ya. Iya, Kita iya. nanti berhenti di pos-pos satu aja. Pos besar lah ya, pos 1, pos 2 gitu aja. Kita mau lanjut aja yuk, guys. Iya, jadi basecamp ojek merupakan batas normal ojek dari basecamp. Walaupun bisa juga naik ojek sampai di pos 1. Tarif jasa ojek dari basecamp Bambangan sampai basecamp ojek yaitu Rp30.000. Banyak warung ya, Dam? Banyak. Tapi belum sampai pos 1-nya sih kayaknya deh. Pos 1-nya kayaknya masih di atas deh. Kita lanjut aja, Pak. Lanjut. Ayo. Gas. Oh iya, ojek juga bisa sampai ke pos 1 loh, tetapi dengan tarif yang berbeda, yaitu hingga Rp65.000. Cukup worth it sih, karena dari base camp sampai pos 1 merupakan jalur paling panjang dari pos-pos yang lain. Ya, alhamdulillah nih teman-teman. Akhirnya kita udah sampai di pos 1 ya, atau namanya itu Pondok Gembirung. Ketinggian di sini tuh sekitar 1937 mdpl. Udah lumayan tinggi ya. Dan perjalanan dari base camp ke sini itu sekitar 1 jam 20 menit nih teman-teman. Soalnya kita sampai di sini itu jam 4:20. Dari jalan jam 3. Lumayan ya, soalnya kita jalan santai sih. Terus buat perjalanan menuju ke pos 1 itu treknya itu di ladang beduduk ya, lumayan panjang. Setelah itu masuk di daerah Pinusan teman-teman. Ya, dan di pos 1 ini kita mau istirahat dulu sebentar. Terus mau sholat subuh dulu karena udah azan ya. Kita sholat dulu, nanti paling 10 menit kita jalan lagi ke pos 2. Oke, yuk. Nih, ada shelternya di sini nih. Gimana, Dam? Sampai pos 1. Luar biasa. Masih kuat? Masih. Lanjut. Pulang yuk. Lanjut dong. juga. Siap. Kita mau sholat dulu yuk. Yes. Setelah istirahat cukup lama dan sholat subuh, kami lanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Ya, jadi perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini kita udah masuk ke dalam hutan ya teman-teman. Hutan yang udah lumayan agak lebat ya. Terus buat estimasinya sampai ke pos 2 itu sekitar 1,5 jam teman-teman. Itu dari estimasi yang kertas di base camp nih. Semoga sih bisa lebih cepat lah ya. Ayo, kita lanjut aja yuk. Gas. Oh iya, sedikit informasi tentang Gunung Slamet. Gunung Slamet merupakan salah satu gunung yang masih aktif di Indonesia yang memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru, serta menjadi gunung terbesar di Pulau Jawa dan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Alhamdulillah di pagi ini kami disambut dengan suara syahdu penghuni hutan Gunung Slamet loh. Apa itu, Dam? Betul guys. Apaan tuh? Betulnya bisa ngomong guys. Wah.
Katanya pinjem duit dulu dong, besok ganti. Nah, syahdu banget kan ya bisa dengerin suara burung yang saling bersautan dan sinar matahari yang mulai menyinari di pagi hari. Sampai pos 2, Dam. Ya. Alhamdulillah, Dam. Kita sampai di pos 2 ya. Sekarang itu jam 6 kurang seperempat. Jadi perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ya 1 jam ya, Dam. 1 jaman. 1 jam. Treknya mantap ya, udah naik. Terus juga vegetasinya udah mulai lebat ya, Dam. Nah, licin. Terus treknya licin karena kemarin itu hujan. Di pos 2 ini kita mau istirahat dulu sebentar ya. Terus juga ini malah gerimis. Gerimis ya, Dam. Gerimis. Kita mau neduh dulu. Istirahat dulu bentar. Mungkin sama ngambil-ngambil apalah ya, makan. Git. Apaan tuh? Apaan tuh? Ini ya. Nih. Ini ada tumbuhan ya. Namanya itu kalau sini tuh bilangnya tumbuhan lateng. Sini deketinnya. Nih, tumbuhan ini tuh kalau misalkan kena kulit itu bisa gatel banget ya. Nanti kulitnya itu bisa kayak merah-merah gitu. Makanya kan ketika teman-teman naik gunung ke Slamet ya, ini banyak banget pohon latang kayak gini. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Kalau kena sedikit aja kulit udah perih banget itu. Cuma tumbuhan ini tuh juga bisa jadi obat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman capek atau pegel gitu, tumbuhan ini bisa jadi apa ya namanya, jadi ramuannya atau obatnya gitu, digosok-gosokin aja ke kulit kalian yang pegel gitu. Nanti insya Allah malah jadi sembuh, walaupun ya tetap perih sih. Soalnya ini emang perih banget ini kalau kena ini. Kalau aku sih mendingan enggak deh. Nggak mau perihnya, lagian juga aman. Biar aku saja yang perih. Aduh. Berat. Di hutan Gunung Slamet ini masih sangat asri yang memiliki beragam fauna dan flora yang masih terjaga, termasuk masih banyaknya tumbuhan lateng atau jelatang atau bahasa latinnya Laportea. Persimpangan ya, Dam? Iya. Ya, jadi ini tuh persimpangan antara jalur Bambangan sama jalur di Bajaya Pemalang, teman-teman. Kalau jalur di Bajaya ini terakhir kita ke Gunung Slamet itu lewat jalur ini nih, jalur di Bajaya ini sama Kang Idam juga, sama Kang Fahmi. Cuma Kang Fahmi lagi nggak ikut sih, jadi kita berdua aja. Treknya ya hampir sama ya. Persimpangan ini tuh di antara pos 2 sama pos 3 teman-teman. Jadi kalau dari pos 2 sih gak begitu jauh ya, 15 menit gak ada, ini udah sampai di persimpangan. Cuma kalau pos 3 masih ke atas lagi nih teman-teman. Dan treknya lumayan sih, lebih terjal ya dari pos 1 tadi. Apalagi ini kondisinya basah, treknya basah, lebih berat teman-teman, di kaki itu lebih berat karena kotor. Tapi gak apa-apa, kita lanjut aja ke pos 3. Nanti kita istirahat di pos 3, oke? Yuk. Persimpangan jalur Bambangan dan di Bajaya Pemalang berada di antara pos 2 dan pos 3. Jadi ketika turun, jangan sampai salah mengambil jalur ya teman-teman. Waktu kondisi turun, jalur Bambangan berada di sebelah kanan dan jalur di Bajaya berada di sebelah kiri.
Setelah persimpangan menuju pos 3, trek semakin berat dan terjal. Trek didominasi tanah dan akar yang tinggi sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra. Alhamdulillah kita sampai di pos 3. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 1 jam nih. Ini malah nggak ada 1 jam. Soalnya sekarang kita jam 7 kurang 5 menit ya. Tadi itu kita jalan dari pos 2 itu jam 6. Ketinggian di pos 3 ini itu 2510 mdpl. Nama posnya itu apa, Dam? Pos Pondok Cemara. Yoi. Jadi keinget waktu dulu terakhir kesini tuh hujan es. Kita nyiup siapa ya bahasa Indonesianya ya? Manado. Oh iya, meneduh. Kita teduh di sini. Hujannya es. Semoga sih nggak hujan es lagi ya. Dingin soalnya. Kayak Seperti sikap dia. Iya. Keidam. Iya. Dianya siapa tapi? Oh, tenan. Ya, kita istirahat dulu ya sebentar. 2 menit lah ya, atau 3 menit sambil minum. Habis ini kita lanjut lagi ke pos 4. Nih, udah ada yang camping di sini. Kayaknya sedang lagi pada summit sih. Dari pos 3 menuju pos 4, treknya masih sama, yaitu trek tanah dan akar, tetapi jaraknya lebih dekat dibanding dari pos-pos sebelumnya. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di pos Samarantu ya. Ketinggian di pos Samarantu ini 2588 mdpl. Ya pasti teman-teman tahu lah ya pos Samarantu ini. Kan pos ini udah familiar banget nih. Apalagi buat teman-teman yang udah pernah ke Gunung Slamet ya. Pasti kan udah baca-baca dulu cerita-cerita tentang Samarantu gitulah. Ya ini lokasinya di sini. Aman sih di sini, nggak ada apa-apa. Adanya pohon jatuh. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini itu 40 menit teman-teman. Jadi nggak begitu jauh sih. Tadi itu kita jalan sekitar jam 7, kita sampai sini jam 7 lebih 40 menit ya. Dan kita udah istirahat sih sebenarnya dari tadi. Makanya ini kita mau lanjutin perjalanan ke pos 5 ya. Nanti di pos 5 kita mau istirahat dulu. Sarapan ya, Dam? Sarapan Udah apa lapar kan? Sarapan apa tuh? Sarapan apaan tuh? Pokoknya nanti lah kita lihat. Kita sarapan punya udah lapar nih. Mitosnya, Samarantu memiliki arti hantu tersamar atau tidak terlihat jelas. Jadi secara mitos, Samarantu merupakan pasar setannya Gunung Slamet. Tetapi sebenarnya, kata Samarantu berasal dari pohon besar yang ada di pos 4 ini. Setelah dirasa cukup istirahat di pos 4 Samarantu, kita lanjutkan perjalanan menuju pos 5, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pos 4 ini. Yuk bro. Kamu nanya
Oh, tenang. Aja disenesu, kok cepet tuwek engko. Sung Sudin. Ya, sekarang kita udah sampai di pos 5 ya. Lebih tepatnya sih di atasnya, yaitu shelternya di bawah. Jadi perjalanan dari pos 4 Samarantu ke pos 5 Samyang Rangkah itu sekitar 20 menit teman-teman. Jadi nggak jauh sih emang. Cuma treknya udah lebih naik sih. Terus di pos 5 ini emang recommended banget ya buat teman-teman. Kalau camping enaknya di sini sih. Di sisi lain apa ya, ke puncak itu nggak begitu jauh, tapi buat di gapainya juga nggak begitu jauh. Kalau sebenarnya masih ada camping di atas itu di pos 7, cuma lebih rekomendasi di sini sih. Pohonnya juga rapat di sini, jadi kalau badai lebih aman. Oh ya, jadi sekarang karena udah jam setengah 9, kita mau sarapan dulu. Kita udah bawa dari bawah nasi sama kentang, keripik kentang. Kita mau makan. Yuk kita langsung aja makan ya, udah lapar. Untuk mengefisienkan waktu dan barang-barang yang dibawa, kita sudah membawa bekal nasi dan keripik kentang. Jadi kita tinggal langsung sarapan tanpa memasak terlebih dahulu. Dan yang pasti setelah sarapan ini, gas ngopi dulu biar plong ya teman-teman, oke? Setelah sarapan dan minum kopi di pos 5, kami lanjutkan perjalanan menuju pos 6 yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pos 5 ini dan treknya didominasi dengan pohon lamtoro. Trek menuju pos 6 beberapa kali melewati celah lorong tanah yang sempit dan jalur di sini apabila musim kemarau sangat berdebu. Untungnya sekarang ini sedang musim hujan jadi tidak berdebu, tetapi trek agak begitu licin. Alhamdulillah kita udah sampai di pos 6 ya. Namanya itu Samyang Ketebunan. Ketinggiannya itu 2909 mdpl ya. Kalau dari pos 5 ke pos 6 itu dekat ya Dam ya? Dia bawa rokok ya? Dekat. Enggak, sekitar 20 menit lah. Enggak begitu jauh. Tapi kita di sini bentar aja ya. Kita mau lanjut ke pos 7. Ini juga udah agak siang nih. Kita agak ngejar ya. Atau santai? Gas lah ya, oke. Yuk langsung aja lah. Kita lanjutkan perjalanan menuju pos 7. Trek menuju pos 7 masih mirip dengan trek menuju pos 6 dengan didominasi pohon-pohon lamtoro, tetapi pemandangan di sini mulai terbuka dan lebih indah. Joko Kendil, hei. Joko Kendil. Joko Kendil kau beda. Jadi pikir marahi dawat. Saya pos 7 lagi. Kamu nanya?
Kau bertanya-tanya. Oh tenan. Ojo nesu-nesu ojo cepet tuwek. Mantap. Keren. Mantap. Dulu di sini pagi-pagi, Prof. Ingat nggak? Malam, Pagi kita subuh. Sekarang siang. Gimana? Enakan mana? Enakan bersamanya. Apa sih Enakan anjing? bersamanya. Kamu aja jomblo? Iya. Nah, nggak tahu. Hah? Udah, Lihat dulu ya. kasihan. Ya. Alhamdulillah kita udah sampai di pos 7 ya. Perjalanan dari pos 6 ke pos 7 itu terjal ya. Cuma deket sih, nggak jauh. Sekitar 20 menit lah. Sekarang udah jam setengah 11 kurang 10. Jadi 20 menit. Atau nggak ada ya. Ini kita mau istirahat dulu sebentar. Kita naik lagi. Kayaknya siang ini kita sampai di puncak. Jam 12 kurang atau jam 12 lah kira-kira lah ya. Semoga sih bisa lebih cepat. Soalnya panas. Itu shelternya di belakang. Kalau ke pos atas itu udah dekat-dekat sih. Pos 8, pos 9 itu udah deket. Oke, kita istirahat dulu ya. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di pos 8. Namanya itu Samyang Jampang ya. Ketinggiannya itu udah 3000 mdpl di sini. Berarti tinggal 400 ya. Dan perjalanan dari pos 7 ke pos 8 itu dekat banget ya teman-teman. Nggak sampai 10 menit sih. Sekarang aja udah jam setengah 11 lebih 10. Tadi itu kita jalan udah jam setengah 11 lebih. Jadi kita di pos 8 ini istirahat sebentar aja ya. Kita mau lanjut lagi ke pos 9 puncak, udah deket nih. Oke. Gas. Dam, kata-katanya Dam, saat di gunung, dadaku entah mengapa menjadi sesak. Awalnya kupikir karena di gunung oksigennya sedikit, tapi aku tersadar nafasku sesak. Ternyata setengah nafasku ada padamu. Belum. Lawangan ya dong. Iya. Alhamdulillah. Ini nih. Apa namanya plakatnya? Ya alhamdulillah kita sampai di pos 9 Pelawangan. Pos terakhirnya Gunung Slamet ya. Ini di atas sudah batas vegetasi ya. Udah nggak ada pohon lagi di atas. Jadi harus hati-hati nih naik di atas. Dan perjalanan dari pos 8 ke pos 9 itu nggak begitu jauh sih. Sekitar 15 menit lah. Cuma ini nih, tantangan terakhirnya ini yang mantap. Trek dari pos 9 Pelawangan menuju puncak merupakan trek paling terjal dan ekstrim.
Trek di sini didominasi batu dan kerikil yang tajam, jadi diwajibkan menggunakan sepatu dan tidak disarankan menggunakan sandal jenis apapun. Selain itu, trek di sini rawan sekali badai ya teman-teman, jadi harus berhati-hati, apalagi dari Pelawangan ke atas, trek sudah terbuka tanpa adanya pepohonan, sehingga tidak ada tempat untuk berteduh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di puncak, tetapi karena lelah, kita istirahat terlebih dahulu. Sebelum nantinya kita eksplor puncak Gunung Slamet ini. Dan ini adalah tutorial tidur sambil duduk ya teman-teman. Hehehe. Oke, setelah istirahat dan tidur sambil duduk yang cukup tidak nyenyak, kita lanjutkan eksplornya ya teman-teman, menuju puncak dekat kawah. Ya, alhamdulillah nih, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Slamet ya. Dengan nuansa yang berbeda, kita naik ke sini tektok, santai sih tektoknya, bukan tektok yang pro ya. Dan alhamdulillah kita sampai lagi di sini. Ini puncaknya. Ini puncaknya, ini kawahnya. Keren banget ya. Ya, karena ini apa ya, cuacanya agak kurang mendukung. Ini udah kayak mau hujan, semoga sih nggak hujan ya. Soalnya kita dari tadi sebenarnya udah sampai di puncak sana, tapi kita nggak bikin video ya karena kita pengen buat istirahat lah. Lumayan tuh 30 menit ada buat istirahat. Jadi kita di puncak ini cuma sebentar aja, kita menikmati, terus habis ini kita mau turun. Semoga nggak kena hujan ya. Wah, keren banget, selamat. Gimana Guys, Dam, rasanya Dam? luar biasa. Sampai Gunung Slamet lagi nih, 2 kali berarti kamu. Aku mau nengokin anakku yang dulu di situ tuh. Jangan lah. Tapi nggak usah lah ya. Masa lalu biarin aja lah ya. Keren banget. Kapok gak Dam? Enggak lah. Enggak lah ya. Sini lagi. Sini lagi kapan-kapan. Kan waktu itu juga kita bikin video, aku tanya kamu mau kesini lagi atau enggak? Oh iya ya. Kesini lagi. Buktinya ya. Alhamdulillah kesini lagi. Cuma sayang banget kita berdua nggak ada Fahmi nih. Semoga lain kali kita bisa mendaki lagi sama Kang Fahmi ya Dem ya. Biar kita bertiga jos lah. Dingin banget nih. Seperti Anginnya mantap, sepoi-sepoi. Dan diterusin lagi. apa? Kita di puncak cuma berdua, nggak ada orang lain. Istimewa. Puncak Gunung Slamet private.
Ya. Jadi sekarang kita sempatkan sebentar ya Dam, di puncak apa ini namanya? Puncak Gunung Slamet ya, jalur Bambangan. Tadi kita dari puncak Kawah. Terus sebenarnya kita mau turun. Tapi karena ada teman di sini jadi kita kesini dulu lah. Soalnya ini cuaca udah agak ekstrim ya. Iya. Bahaya banget nih. Jadi kita sebentar doang di sini. Cuma tek ini doang sih. Habis ini kita mau turun. Setelah eksplor puncak Gunung Slamet, kita lanjutkan perjalanan turun. Tetapi tidak lama setelah turun, tiba-tiba hujan yang cukup lebat. Sehingga dari puncak sampai di base camp, kita tidak sempat tag video. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah kita udah sampai di base camp lagi ya, base camp Bambangan. Jadi tadi tuh kita dari turun nggak sempet bikin video ya, karena kita dari puncak itu udah kena badai hujan, ada petir juga, jadi nggak sempet tag video teman-teman. Bahkan sampai di base camp aja kita hujanan ya. Terus tadi itu kita sampai di base camp jam berapa dah? Jam 8-an loh. Jam 8 ya, jam 8. Kalau turun dari puncaknya itu sekitar jam 2. Cuma kondisinya hujan jadi kita nggak bisa cepet ya. Terus juga treknya licin banget teman-teman. Ya, jadi sekian ya teman-teman perjalanan kami berdua di Gunung Slamet ini. Dan ini TikTok kita yang pertama. Mungkin nanti di konten-konten selanjutnya bisa nyoba lagi TikTok ke gunung yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan